Baik, sebelumnya kami ucapkan bersedia hadir pada sesi presentasi dari kelompok 6 terkait topik 3, pemahaman sebagai capaian belajar Understanding by Design dari mata kuliah pengembangan kurikulum. Pada topik 3 ini kita membahas tentang sisi pada capaian pembelajaran Understanding by Design pada poin pengetahuan diri. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Anita Astrianti, Siti Ayu Purnama Sari, Wulan Ayu Fitriana, Ayu Mai Lestari, dan Karisma Indah Lestari. Untuk slide selanjutnya bisa ditampilkan. Ya. Understanding by Design, UBD, yaitu desain untuk sebuah pemahaman di mana peserta didik tidak hanya mengetahui sebuah topik dan pembahasannya, tetapi segala hal yang berkaitan dengan pemahaman tersebut. UBD telah mengembangkan pandangan beragam tentang bagaimana membuat pemahaman meningkat melalui 6 sisi dari konsep, yaitu yang pertama kemampuan menjelaskan, yang kedua kemampuan menafsirkan, yang ketiga kemampuan menerapkan, yang keempat memiliki perspektif, yang kelima dapat berempati, dan yang keenam memiliki pengetahuan diri. Baik, untuk pada pembahasan kali ini, kelompok 6 akan membahas satu sisi, yaitu sisi pengetahuan diri, di mana sisi ini merupakan kemampuan untuk memahami diri sendiri, meliputi kesadaran terhadap pengetahuan yang terdapat pada diri sendiri maupun memahami keterbatasan pengetahuan. Sesuatu yang terdapat di dalam diri sendiri untuk mencapai pengetahuan diri, peserta didik harus memahami keterbatasan pemahaman mereka. Untuk sisi pengetahuan diri ini ada 6 aspek yang akan dijabarkan. Yang pertama adalah sadar diri, yang kedua metakognitif, yang ketiga penyesuaian diri, yang keempat reflektif, dan yang kelima adalah bijak. Yang pertama yaitu aspek sadar diri, yaitu memahami apa yang terjadi di dalam diri peserta didik itu sendiri. Yaitu siswa mampu mengenali potensi yang dimilikinya. Kemudian, siswa juga mampu memahami kekurangan dan kelebihan pada dirinya sendiri. Lalu, siswa juga mampu memahami perasaannya sendiri. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ayu Purnamasari. Kepadanya kami persilakan. Baik, untuk aspek pengetahuan diri, yang kedua yaitu metakognitif. Nah, di sini metakognitif itu adalah suatu kemampuan peserta didik dalam mengontrol kemampuan kognitif atau pengetahuannya dan mengontrol tentang bagaimana kegiatan belajarnya. Contohnya adalah yang pertama, peserta didik mampu mengenali gaya belajarnya sendiri. Jadi dalam suatu pembelajaran itu ketika guru itu meminta peserta didik untuk mencari referensi sesuai dengan gaya belajarnya. Contohnya ketika peserta didik itu bergaya belajar visual, maka peserta didik itu bisa mencari kajian pustaka itu melalui buku teks atau bisa melalui PPT yang telah di-share oleh guru. Yang kedua, ketika peserta didik itu lebih mudah memahami materi itu melalui audiovisual, di sini mereka bisa mencari atau kajian pustaka itu dengan menggunakan video pembelajaran.
Terus untuk contoh yang kedua, itu peserta didik mampu berpikir secara mendalam sampai diperoleh suatu jawaban atas setiap masalah. Nah, di sini mereka itu bisa menganalisis apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, sampai prosedur atau langkah-langkah dalam menjawab suatu persoalan. Terus yang ketiga adalah peserta didik mampu menyadari apa yang terjadi selama proses pembelajaran, sehingga mampu memahami materi dengan baik. Hal ini berkaitan dengan strategi belajar yang efektif untuk mereka. Salah satu contohnya adalah ketika mereka ingin meminta bantuan kepada guru dalam menyelesaikan suatu masalah, mereka itu bisa mengetahui apa yang mereka butuhkan, terus apa yang bagian mana yang masih membutuhkan bantuan dari guru tersebut. Seperti itu ya untuk metakognitif. Nah, untuk aspek selanjutnya yaitu penyesuaian diri akan disampaikan oleh Mbak Ulan. Oke, untuk aspek yang ketiga yaitu penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah suatu proses yang berkaitan dengan mental dan tingkah laku, di mana individu mampu berusaha mengatasi kebutuhan dalam dirinya. Di sini yang dapat dijadikan indikator misalnya, peserta didik mampu menyesuaikan kemampuan awal yang dimilikinya dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian, peserta didik mampu mengatasi kebutuhan-kebutuhan yang ada pada dirinya sehingga kebutuhan tersebut terpenuhi. Jadi, peserta didik dapat menyesuaikan diri tergantung dengan kemampuan awalnya. Jadi, dia mampu mengetahui seberapa jauh kemampuan awalnya, kemudian dia dapat menyesuaikan diri. Misalkan materi apa yang belum dikuasai, nah dia dapat menyesuaikan diri berinisiatif untuk mempelajari materi itu terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, aspek reflektif akan dijelaskan oleh Mbak Yumai. Oke, terima kasih. Kemudian untuk aspek selanjutnya yaitu aspek reflektif, yaitu kemampuan siswa dalam menghubungkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan baru yang didapat untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi memang pengetahuan-pengetahuan yang sudah dimiliki siswa dari pengalaman-pengalaman sebelumnya itu bisa ia refleksikan ke pengetahuan baru yang baru ia dapatkan. Jadi menghubungkan antara pengetahuan lama dan juga pengetahuan baru. Nah, contohnya siswa mampu mengevaluasi dirinya sendiri, kemudian juga siswa mampu memaknai pembelajaran yang telah dipelajari, dan juga siswa terampil dalam mengungkapkan perasaan, pendapat, dan juga keyakinan mereka masing-masing. Seperti itu. Mungkin untuk aspek selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Karisma, silakan. Baik, aspek selanjutnya adalah bijak. Artinya bertindak sesuai dengan pikiran atau akal sehat sehingga menghasilkan perilaku yang tepat. Nah, contohnya sendiri adalah peserta didik mampu membuat keputusan yang tepat saat diskusi kelompok dan mengerjakan LKPD. Yang kedua, peserta didik bijak dalam menggunakan media teknologi sesuai dengan fungsinya saat pembelajaran. Dan yang ketiga, peserta didik memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Baik, next, selanjutnya. Baik, di slide ini adalah contoh pembelajaran dari penyesuaian diri itu sendiri. Yang pertama, dari pengetahuan diri, yaitu mengambil dari fase D dengan capaian pembelajarannya adalah peserta didik dapat menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel melalui beberapa cara untuk menyelesaikan masalah. Nah, peserta didik dapat dikatakan telah memiliki pengetahuan diri apabila yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep SPLDV dan memiliki pengetahuan diri terhadap apa yang telah dikuasainya dan dapat mengaplikasikannya. Dan yang kedua, peserta didik belum memahami beberapa konsep SPLDV tetapi memiliki pengetahuan diri
terhadap letak di mana bagian yang belum dikuasainya. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk kelompok 6 yang sudah memaparkan presentasi pada kesempatan kali ini. Baik, rekan-rekan semuanya, demikian tadi pemaparan dari kelompok 6 terkait pemahaman sebagai capaian belajar understanding by design pada sisi pengetahuan diri. Baik, selanjutnya kami buka sesi pertanyaan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oke, Mbak. Saya izin bertanya, Mbak. Oh, Mbak Lulu. Baik, silakan Mbak Lulu. Perkenalkan, nama saya Lulu Urumah. Di sini saya dari kelompok 5, izin bertanya, bagaimana guru dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan aspek pengetahuan diri mereka sebagai bagian dari proses pembelajaran? Apakah dapat Baik. didengar, Mbak? Bisa diulang sekali lagi, Mbak. Bagaimana guru dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan aspek pengetahuan diri mereka sebagai bagian dari proses pembelajaran? Oke, baik. Baik, terima kasih Mbak Lulu atas pertanyaannya. Akan kami diskusikan dulu untuk jawabannya. Baik, Mbak Lulu dan Mbak Anita, izin menjawab ya. Baik, Mbak, silakan. Ya, tadi pertanyaan dari Mbak Lulu itu bagaimana guru dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan aspek pengetahuan diri dalam proses pembelajaran, seperti itu ya. Jadi di sini tadi dari aspek pengetahuan diri itu kan ada beberapa aspek lagi ya, yaitu sadar diri, metakognitif, penyesuaian diri, terus reflektif dan bijak. Nah, di sini guru itu bisa membantu dalam pengembangan pengetahuan diri tadi adalah yang pertama itu guru bisa melalui kegiatan asesmen diagnostik ya. Jadi di sini asesmen diagnostik itu kan membantu guru dalam memetakan kebutuhan peserta didik. Salah satunya adalah guru itu bisa mengenali gaya belajar peserta didik melalui asesmen tersebut. Nah, di sini ketika guru tadi sudah melakukan asesmen diagnostik non-kognitif, maka guru tahu mana peserta didik dengan gaya belajar visual, kinestetik, dan gaya belajar auditori. Jadi ketika nanti dalam pembelajaran itu membutuhkan kajian pustaka atau referensi dari sumber belajar yang sesuai dengan gaya belajarnya, di sini peserta didik sudah mengetahui gaya belajarnya masing-masing. Seperti itu. Terus yang kedua adalah salah satu contohnya juga di kegiatan pembelajaran itu kan ada apersepsi ya. Jadi di sini guru itu bisa memberikan apersepsi dengan mengaitkan pembelajaran dengan pembelajaran sebelumnya. Terus di sini kan dari kegiatan apersepsi itu peserta didik dapat mengkonstruksi pengetahuan mereka dengan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah mereka miliki. Hal ini juga tadi selaras dengan aspek dari penyesuaian diri tadi ya, tentang kemampuan awal. Baik, untuk poin yang ketiga, itu guru bisa membantu mengembangkan aspek pengetahuan diri tadi itu melalui kegiatan refleksi dalam pembelajaran. Jadi dari kegiatan refleksi ini, peserta didik itu nanti dapat mengetahui sejauh mana mereka itu memahami pembelajarannya, terus bagian mana yang belum mereka pahami, dan materi apa yang belum mereka pahami. Di samping itu, guru juga bisa melakukan asesmen berupa penilaian diri yang melibatkan peserta didik dalam mengetahui sejauh mana mereka paham tentang pembelajarannya, tentang materinya, tentang kegiatan pembelajarannya. Jadi seperti itu. Gimana Mbak Lulu? Demikian tadi Mbak Lulu jawabannya. Iya, Mbak. Terima kasih. Sangat lengkap sekali jawabannya. Ya. Terima kasih Mbak Lulu atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Mbak Ayu yang telah memberikan jawabannya. Baik, demikian tadi presentasi dari kelompok 6 terkait pemahaman sebagai capaian belajar understanding by design pada sisi pengetahuan diri. Baik, berakhirlah sudah presentasi kita pada
topik kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.